Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan mempelajari tentang pemodelan SIP untuk arahan pemanfaatan lahan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 837 Tahun 1980 dan Keputusan Presiden 32 Tahun 1990. Model ini termasuk dalam model indeks berjenjang tertimbang. Dengan peta input dasarnya ada beberapa, ada yang pertama peta kemiringan lereng, peta tanah, peta intura hujan, dan sempadan. Ada beberapa sempadan sungai 100 meter, sempadan mata air 200 meter, sempadan pantai 100 meter, dan sempadan danau 100 meter. Pendekatannya dengan kuantitatif berjenjang tertimbang. Tujuannya untuk mengetahui arahan pemanfaatan lahan berdasarkan unsur arahan pemanfaatan lahan. Ini input yang pertama, peta lereng dengan bobot, ada pembobotan 20, kemudian ini masing-masing kelas mulai dari kelas datar kurang dari 8% dengan skor 1, dan sampai sangat curam lebih besar dari 40% dengan skor 5. Kemudian ini input yang kedua adalah peta curah hujan dengan bobot 10 dengan kelas sangat rendah kurang dari 13,6 mm per hari hujan. Kemudian sampai yang sangat tinggi lebih besar. Ini lebih besar dari 34,8 mm per hari dengan skor 5. Kemudian yang ketiga peta tanah. Peta tanah dengan kelas sebagai berikut, yang skor 1 atau dengan klasifikasi tidak peka, jenis tanah aluvial, glesol, planosol, hidromorf kelabu, dan laterik. Sedangkan yang sampai sangat peka, regosol, litosol, organosol, sama renzin. Skor 5. Dan ini adalah sempadan. Ada sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan danau, dan satu lagi ada sempadan pantai. Sempadan sungai 100 meter, mata air 200, danau 100, dan sempadan pantai 100 meter. Dengan kriteria untuk menyimpulkannya sebagai berikut, bahwa ini sesuai dengan Kepmen dan Kepresnya, bahwa kawasan lindung itu jika skor total, skor antara bobot dan skor ini dijumlahkan, jika lebih besar dari 175 atau lerengnya lebih besar dari 45%, atau dia termasuk tanah regosol, litosol, organosol, renzina, dan dengan lereng lebih besar dari 15%. Atau yang juga termasuk kawasan lindung adalah sungai 100 meter, sempadan mata air 200 meter, sempadan danau 100 meter, dan lokasi yang tingginya lebih besar dari 2000 meter. Tapi pada contoh kali ini tidak ada ini yang ketinggiannya lebih besar dari 2000 meter. Sedangkan yang masuk dalam skor 125 sampai 175 ini masuk dalam kategori kawasan penyangga. Kalau 0 sampai 124 dengan lereng lebih besar dari 8%, ini masuk kawasan budidaya tanaman tahunan. Sedangkan skor 0 sampai 124 dengan lereng sama dengan atau lebih kecil dari 8% masuk kawasan budidaya tanaman semusim dan pemukiman. Ini animasinya, ini input petanya dengan bobotnya. Untuk peta lereng, curah hujan, bobot 10, peta tanah dengan bobot 15, kemudian dengan persamaan sebagai berikut, kemudian di-overlay dengan sempadan, akhirnya didapatkan peta arahan pemanfaatan lahan bagian. Selanjutnya, bagaimana mengolahnya di ArcGIS? Pertama-tama kita siapkan semua petanya. Ini peta sumber air, ini peta sungai dengan atributnya, ini pantai, ini danau, peta danau, kemudian ini lereng dengan kelasnya, kita nanti yang pakai skor slope ini, kemudian ini curah hujan dengan skor CH, kemudian ini peta tanah dengan skor tanah. Itu petanya. Kemudian kita buka art katalog, kemudian
kita buka model buildernya karena kita memakai model builder. News, toolbox, kita kasih nama arahan. Nah, kemudian setelah itu kita bikin modelnya. Kemudian kita masukkan semua peta ke dalam model. Tapi kita sebelumnya fokus pada 3 peta utama, tanah, curah hujan, dan tahap awal kita buka toolbox, kemudian kita masukkan union, setelah itu kita koneksi ke 3 peta tersebut. Setelah dikoneksi, kita buka di union, kita penyimpanannya kita atur. Oke. Selanjutnya setelah union, kita di data management tools, kita buka add field baru, kita tambahkan, kita koneksikan, kita buka fieldnya. Field baru saya kasih nama arahan dengan tipe teks. Setelah field baru, kita tambahkan calculate field. Ini calculate fieldnya. Kemudian pada field name-nya kita pilih yang field kita buat tadi, arahan. Kemudian ekspresinya kita pakai show code block. Di show code box saya sudah membuat ini. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa arahan dengan skor 20 kali skor slope, kali 10 kali skor curah hujan, 15 kali skor tanah. Ini jika ini sesuai dengan ketentuan di atas yang masuk dalam kawasan lindung itu, jika skor total lebih besar dari 175 atau slope-nya masuk 5. 5 ini kelas lereng 45%. Kemudian atau skor tanahnya yang masuk 5. Skor tanahnya itu yang masuk ini. Tapi dengan ketentuan di sini lerengnya 15%. Nah, 15% itu 3. Nah, ini masuk kategori kawasan lindung. Selanjutnya kita pastekan di sini. Nah, setelah kita pastekan, kita cek apakah fieldnya sudah benar, bahwa ini arahan 20 kali skor slope, skor curah hujan, skor tanah. Oke, kalau sudah pastikan benar, arahannya ini density-nya kita isi density. Ya. Kemudian oke, kita oke. Kemudian kita coba running dan sukses. Untuk tahapan selanjutnya, kita ke kriteria selanjutnya bahwa ini ada sungai, garis pantai, danau, dan sumber air. Ini kita buffer. Kita ke sungai dulu, satu dulu. Kita masukkan buffer di sini. Kemudian kita koneksi. Kemudian di dalam koneksi ini kita tentukan penyimpanan. Kemudian unitnya di sini kita pastikan bahwa buffernya 100 meter. Setelah buffer sama dengan yang atas, kita tambahkan add field, kita koneksikan add field-nya, dan add field-nya ini namanya sama dengan yang atas. Bahwa di sini arahan teks, oke. Selanjutnya sama dengan yang atas bahwa setelah add field, calculate field, kemudian kita koneksikan. Dalam calculate field ini, field name-nya arahan, nah ekspresinya ini yang kita masukkan. Ekspresi yang kita masukkan dalam buffer ini bahwa di sini arahannya kita nilai bahwa field yang kita baru itu kita isi dengan kawasan lindung. Ini kode bloknya. Oke. Untuk yang lain karena sama buffernya,
kita bisa kopikan. Selanjutnya setelah kita copy, kita paste. Nah, kemudian ini kita koneksikan dengan yang pantai. Karena pantai buffernya sama 100 meter, sehingga ini tidak perlu diedit. Hanya outputnya saja. Kemudian sama juga yang lain, kita pastekan untuk danau. Kemudian untuk sumber air. Ini danau kita koneksikan. Danau sama 100 meter. Nah, sumber air yang buffernya kita harus rubah menjadi 200 meter. Selanjutnya ini kita update. Jadi hasil dari yang pertama sebagai input kita update untuk buffer danau. Kita lihat update-nya, oke, sudah nggak ada masalah. Tentunya yang kedua, ini juga kita update bahwa hasil dari ini, kemudian kita update ini. Kemudian selanjutnya sama juga, ini diupdate bahwa hasil dari yang kedua kita update di sini. Kemudian ini juga kita update hasil dari ini, input kita update. Setelah di running jalan sehingga tidak ada masalah. Tinggal satu tahapan lagi di solve. Ini tahapan yang terakhir, di solve kita masukkan input. Kemudian di sini yang kita di solve adalah arahan. Penyimpanannya oke, kita running. Selesai, tidak ada masalah. Hasilnya kita coba lihat. Add display. Ini hasil setelah dilakukan running. Kalau kita ingin otomatis, kita setting di sini bahwa yang input itu kita jadikan parameter. Jadi input ini kita jadikan parameter semua, input semua sama output akhir. Baru kita save. Kita akan coba model. Nah, ini enggak arahan 5. Kita coba eksekusi. Ini hasilnya. Jadi sama dengan sebelum kita jadikan otomatis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.